Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini jumpa lagi di video pembelajaran bersama Ibu ya. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau nanya nih, siapa yang hari ini masih kuat berpuasa sampai 1 hari full atau sampai maghrib? Atau ada sebagian anak Ibu yang berpuasa sampai zuhur, kemudian habis itu dilanjut sampai maghrib lagi? Nah, bagi yang berpuasa setengah hari maupun sampai maghrib, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Nah, tidak ada alasan berpuasa menjadi halangan kalian untuk bermalas-malasan. Ibu mau nanya nih sama kalian, siapa yang hari ini sudah khatam membaca Al-Quran? Atau sudah selesai membaca Iqra? Misalnya Iqra 3 nih kalian. Siapa yang sudah selesai baca Iqra 3? Terus lanjut ke Iqra 4. Nah, Ibu harap selama bulan Ramadan ini kalian memiliki target yang harus kalian capai. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini memperbanyak ibadah, pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini yaitu tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Sudah siap anak-anak? Kalau sudah, mari kita pergi ke slide berikutnya ya. Nah, sekarang kalian buka bukunya halaman 64. Di situ judulnya tentang mandiri dalam mengambil keputusan. Nah, setiap anggota pramuka itu pasti akan dilatih untuk mandiri. Misalnya apa? Misalnya kalian memasak sendiri, mendirikan tenda sendiri. Bahkan ketika kalian berada dalam satu kelompok, kalian disuruh untuk mengambil keputusan sendiri. Ya, baik itu untuk menentukan nama kelompok atau siapa yang akan mengikuti perlombaan. Ya, semua anggota kelompok akan diajak untuk berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapatnya dan yang lainnya harus menerima atau mendengarkan pendapat dari orang lain. Nah, salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Apa sih arti bermusyawarah? Bermusyawarah artinya pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Nah, bermusyawarah ini juga termasuk pengamalan Pancasila sila keempat yang bunyinya siapa yang hafal bunyi sila keempat dari Pancasila? Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbol sila keempat dari Pancasila ini apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, benar sekali, simbolnya adalah kepala banteng. Nah, sudah paham belum anak-anak sampai sini? Nah, sekarang kalian coba perhatikan gambar yang ada di halaman 65. Di situ ada contoh-contoh pelaksanaan musyawarah. Nah, gambar yang pertama itu pemilihan ketua RT, yang kedua pemilihan ketua kelas, yang ketiga itu adalah ada 2 orang anak yang bertengkar, kemudian ada anak yang memisahkan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menerima pendapat temannya sehingga mereka bertengkar. Nah, kemudian gambar yang terakhir itu adalah pemilihan kelompok atau pemilihan jadwal piket harian. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, sekarang di halaman 66 ini kalian disuruh untuk menjawab pertanyaan yang ada di halaman 66 sampai 67. Nah, kalian kalau memperhatikan bacaan yang ada di halaman 64 sampai 65, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 66 dan 67. Nah, kalau kalian tidak bisa, boleh diulangi kembali video ini biar kalian paham. Nah, sudah paham kan? Baik, kita akan lanjut ke slide yang berikutnya ya.
Nah, anak-anak sekarang perhatikan gambar pada halaman 67. Di situ kalian perhatikan ada beberapa baju pramuka yang tidak memiliki tanda pengenal pramuka. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu tanda pengenal pramuka yang terdapat pada baju pramuka? Jika belum, Ibu akan membahasnya di slide yang berikutnya. Perhatikan ya. Tanda pengenal pramuka adalah tanda yang dikenakan oleh seorang pramuka pada seragam pramuka yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pramuka. Nah, macam-macam tanda pengenal pramuka itu ada tanda umum, tanda satuan, tanda jabatan, tanda kecakapan, dan tanda penghargaan. Kalian bisa lihat pada gambar di slide ini simbol-simbol atau tanda-tanda pengenal pramuka. Nah, bagaimana? Kalian pernah lihat tanda-tanda tersebut? Nah, kalau sudah, kita lanjut ke yang slide berikutnya. Nah, di sini adalah gambar tentang pemasangan atribut atau tanda pengenal pramuka untuk siaga putra. Karena kalian umurnya masih 7-10 tahun, maka kalian dianggap sebagai pramuka siaga. Perhatikan di mana letak penempatan tanda pengenal pramuka untuk siaga putra. Bagaimana? Sudah paham di mana letak-letaknya? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Nah, sekarang lanjut ke halaman 68. Nah, pada halaman ini kalian disuruh untuk menulis sebuah karangan. Ingat ya, menulis sebuah karangan tentang tanda pengenal pramuka. Sudah Ibu jelaskan tadi di depan, penempatan tanda pengenal pramuka kan yang harus kalian ketahui. Nah, sekarang kalian disuruh untuk membuat sebuah karangan tentang bagaimana kalian mengenal tanda pramuka yang sudah Ibu bahas di slide depan tadi. Ya, kalau kalian tidak paham, bisa minta tolong bantuan orang tua kalian bagaimana cara membuat karangan yang berkaitan dengan tanda pengenal pramuka. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Anggota pramuka yang baik selalu mengenakan seragamnya dengan rapi. Nah, pada saat latihan pramuka, anggota pramuka itu selalu merapikan seragamnya dahulu, mulai dari alas kaki sampai ke tutup kepala atau topinya. Nah, kalian bisa perhatikan gambar yang ada pada halaman 69, cara merapikan seragam dari kaki sampai ke kepala. Nah, sekarang coba kalian ikut mempraktekannya ya. Nah, hitung-hitung sambil olahraga juga. Gerakan yang pertama yaitu gerakan membungkukkan badan. Nah, gerakan membungkukkan badan sambil menyentuh kaki kalian. Nah, gerakan membungkukkan badan ini termasuk melatih kelentukan badan. Gerakan membungkukkan badan bertujuan untuk melemaskan otot-otot pinggang. Nah, coba kalian praktekkan. Yang pertama, kalian berdiri tegap dengan kedua kaki terbuka selebar bahu. Yang kedua, bungkukkan badan ke depan, bawah sampai kedua tangan menyentuh lantai. Yang ketiga, kembali ke posisi semula berdiri tegap dan buka kaki selebar bahu. Yang keempat, bungkukkan badan ke sebelah kiri, kedua tangan menyentuh kaki kiri. Pertahankan sampai hitungan kelima. Yang kelima, kembali ke posisi semula berdiri tegap, kemudian buka kaki selebar bahu. Yang keenam, bungkukkan badan ke sebelah kanan, kedua tangan menyentuh kaki kanan. Pertahankan sampai hitungan kelima. Yang ketujuh, selama melakukan gerakan ini, lutut tidak boleh ditekuk ya. Yang terakhir, yang kedelapan, lakukan gerakan secara berulang sampai hitungan ke-8. Bagaimana? Mudah bukan? Ya anak-anak, hari ini materi pembelajaran untuk tema 8, subtema 2, pembelajaran 2 sudah berakhir sampai di sini. Insya Allah kalau besok Ibu ada waktu, Ibu akan buat video yang lain ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.